Jeda internasional telah usai. Pekan ini liga-liga top Eropa kembali ke jalur persaingan. Liga Inggris memulai pekan ke-12 dengan laga antara Burnley versus Chelsea. The Blues yang menguasai jalannya pertandingan membuka keunggulan melalui gol diving header dari Pedro Neto pada menit 37. Di penghujung babak kedua pada menit 88, Chelsea berhasil mengunci kemenangan melalui aksi Mark Guiu yang memberikan assist kepada Enzo Fernandez. Kabar mengejutkan datang dari Anfield. Liverpool yang menguasai sekitar 75% penguasaan bola harus takluk dari tim dasar klasemen Nottingham Forest. Gol pembuka terjadi setelah Murillo melesakkan bola ke sudut yang sulit dijangkau oleh Alisson pada menit 33. Nottingham menggandakan keunggulan pada menit 46 berkat sontekan Nicolo Savona. Dan Morgan Gibbs White mengubur harapan The Reds setelah berhasil memanfaatkan bola rebound dari tendangan keras Omari Hutchinson. Di laga lain, striker Newcastle yang sedang naik daun, Nick Woltemade akan menjadi momok bagi tim tamu Manchester City. Namun yang menjadi bintang kemenangan di laga ini adalah Harvey Barnes dengan 2 golnya pada menit 64 dan 70. Sementara The Citizens hanya mampu membalas melalui gol Ruben Dias. Derby London Utara tersaji di Emirates Stadium. Arsenal mendominasi pertandingan dengan kemenangan 4-1. Leandro Trossard membuka keunggulan pada menit 36 dan Eberechi Eze tampil on fire dengan mencetak hat-trick di laga ini. Spurs hanya mampu membalas 1 gol melalui Richarlison dengan tendangan jarak jauhnya yang membuat David Raya tersungkur. Dari Liga Inggris kita beralih ke Serie A. Laga besar terjadi antara Fiorentina yang menjamu Juventus di Artemio Franchi Stadium. Filip Kostic membuka keunggulan Juventus dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti yang tak dapat dijangkau oleh David De Gea. Tak tinggal diam, usai turun minum Fiorentina membalas dengan tendangan keras Rolando Mandragora dari luar kotak penalti. Kedua tim harus puas dengan berbagi poin di laga ini. Di laga lain, Emil Audero menghadapi laga penting melawan AS Roma. Namun sayang gawangnya harus kebobolan 3 kali oleh Matthias Saul pada menit 17, Evan Ferguson di menit 64, dan Wesley Franca di menit 69. Sedangkan Cremonese hanya mampu membalas 1 gol di penghujung laga. Di kota Milan tersaji duel derby della Madonnina. Mike Maignan tampil apik menjaga gawang AC Milan dengan beberapa penyelamatan pentingnya. Duel ini menjadi milik AC Milan setelah Christian Pulisic berhasil mengkonversi peluang rebound dari tendangan Saelemaekers. Di Spanyol, FC Barcelona yang baru saja kembali ke Camp Nou setelah lama mengungsi, langsung tancap gas dengan kemenangan besar 4-0 atas Athletic Bilbao. Barca unggul melalui gol dari Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Fermin Lopez. Elche secara tak terduga mampu imbangi permainan Real Madrid. Bahkan Los Blancos harus tertinggal oleh gol Alex Febas pada menit 53. Di menit 78, Dean Huijsen akhirnya menyamakan kedudukan, namun tak lama berselang, Alvaro Rodriguez membuat Real Madrid kembali tertinggal. Beruntung Jude Bellingham dapat mengamankan Real Madrid dari kekalahan. Meski seri di laga ini, Real Madrid masih berada di puncak klasemen terpaut 1 poin dari Barcelona. Kevin Dix benar-benar layak mendapat julukan Penal Dix. Ia berhasil membuka keunggulan Mönchengladbach ketika menghadapi Heidenheim. Dix mengeksekusi penalti begitu dingin mengarahkan bola ke sudut yang gagal dibaca oleh kiper lawan. Gladbach menggandakan keunggulan melalui gol Haris Tabakovic dan Suto Machino menutup kemenangan Gladbach di laga ini. Perlahan tapi pasti, klub Kevin Dix memperbaiki posisinya di klasemen Bundesliga. Di Liga Saudi, Al Nassr meraih kemenangan besar 4-1. Namun yang menarik ialah ketika Cristiano Ronaldo yang memantapkan kemenangan Al Nassr di penghujung laga dengan gol salto yang luar biasa. Di usia yang tak lagi muda, ia masih mampu melakukan hal tak terduga yang membuat fans terkejut melihatnya.
Setelah jeda internasional yang penuh kejutan, tak sedikit drama yang terjadi di pekan ini. Laga-laga di Liga Top Eropa menyuguhkan persaingan yang luar biasa ketat, hingga kiprah pemain diaspora Indonesia yang menunjukkan kepercayaan dan kemampuan dalam menegaskan bahwa mereka layak berkompetisi di level tertinggi Eropa.